Begitu banyaknya netizen-netizen Malaysia yang bertanya kepada saya tak payah tunjukkanlah siapa yang bertanya. Yang intinya banyak yang bertanya, apa guru honorer itu? Karena ini memang tak ada di Malaysia, hanya ada di Indonesia, dan kali ini kita ulas sampai selesai, sampai tuntas. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyaknya netizen-netizen ataupun orang-orang Malaysia yang penasaran, yang teringin tahu tentang cikgu honorer, dan itu ditulis di kolom komentar di konten-konten saya ini. Kenapa? Ya wajar kalau dia orang itu tanya apa itu guru honorer, sebab guru honorer itu setahu saya memang hanya di Indonesia, tak ada di Malaysia, geng. Guru honorer itu guru yang belum mempunyai nama dari pemerintahan, atau di Malaysia itu belum namanya guru itu belum ditulis ataupun belum terdaftar di kerajaan. Jadi ingin benar-benar mengabdi guru ya, geng. Namanya juga guru tanpa tanda jasa ya. Tapi banyak juga orang Indonesia itu yang berprofesi menjadi guru, dan angan-angannya itu menurut saya terlalu tinggi. Maksudnya kalau menjadi guru harapannya itu mendapatkan gaji yang lebih, hidupnya itu tercukupi dan lain-lainnya gitu. Akan tetapi setelah menjadi guru yang merasa kurang gitu loh, geng. Karena guru honorer itu gajinya ya memang sangatlah minim, bahkan untuk hidup sehari-hari saja menurut saya tak cukup, karena guru honorer itu hanya seikhlasnya lah intinya. Jadi ada yang digaji per bulan itu 150.000 rupiah, ada juga yang 200.000 rupiah, dan bermacam-macam lagi, geng, gaji guru honorer. Dan memang guru honorer itu hanya ada di Indonesia, tak ada di negara lain, apalagi di Malaysia. Saya keliling dunia ya, hanya Indonesia yang punya guru statusnya honorer. Indonesia. Negara lain tuh nggak ada guru. Negara Asia Tenggara lain nggak ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Honorer itu kan ya kayak tenaga admin, kayak buruh, kayak jadi seorang yang memang bukan karir di situ, cuman honorer doang. Tapi Indonesia tadi kenaikan guru honorer aja 860%. Iya. Dan itu yang paling nggak jelas kesejahteraannya gimana, ya kan, masa depannya juga, bagaimana. Bang, Kenapa, geng? Kenapa hanya di Indonesia? Apa? Karena di Indonesia ini saking banyaknya pengangguran, geng? Atau bagaimana? Apa orang Indonesia ini banyak orang yang tulus dan ikhlas sehingga ingin memanfaatkan biar ilmunya itu barokah lalu diajarkan kepada anak-anak bangsa. Dia orang itu rela mengajarkan anak-anak bangsa kita, bangsa Indonesia, agar SDM-nya itu tinggi, agar maju. Bahkan dia orang pun tak memikirkan dirinya sendiri. Dan video ini juga disetik oleh si kakak jantung pisang. Dia orang itu seorang wanita Indonesia yang saat ini itu berada di Malaysia, dan konten-kontennya dia orang itu saya tengok memang kebanyakan itu kritikan-kritikan kepada negara kita Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok saja videonya. Negara lain Nggak ada. Yang guru itu ya memang karirnya sebagai guru. Guru ya, guru itu pendidik ya, yang mencerdaskan anak bangsa, betul? Betul. Pahlawan tanpa jasa seorang guru ya, dimana guru yang memberi pendidikan dari sekolah dasar ya sampai menengah ke atas, itu seorang guru. Jadi apa salahnya kita perjuangkan hak guru ya?
hilangkan sistem honorer ya. Kalau mau angkat guru terus ya menjadi pegawai negeri sipil, itu yang perlu kita perjuangkan ya. Nah, itu yang aku suarakan, yang aku perjuangkan. Apakah aku dikategorikan menghina? Hah? Tak, kalau menghina itu tak. Negara kita, negara Indonesia ini negara demokrasi. Siapapun boleh berhak untuk mensuarakan apabila ada benda-benda yang harus dibenahi ataupun yang harus diperbaiki. Kakak tadi, jantung pisang tadi itu cakap guru honorer dihapus tak apa, asalkan diberi jabatan sipil macam PNS ya geng, pegawai negeri sipil. Gak apa-apa, guru honorer ditutup nggak masalah, tapi alangkah tepatnya itu sebetulnya kata-katanya bukan ditutup tapi diangkat. Lepas itu yang akan datang lagi sudah tak ada guru honorer. Kalau nak menjadi cikgu, kita harus mencontoh negara-negara lain seperti contoh di Malaysia. Jadi harus bersertifikat, harus mempunyai dokumen-dokumen yang resmi agar diakui oleh negara dan dihidupi oleh negaranya. Jadi biar hidupnya itu lebih makmur gitu. Kemarin itu juga ada seorang YouTuber yang mengkritik tentang pendidikan. Dia orang itu namanya Kak Sri, dia orang berada di Medan dan akhirnya juga diangkatlah oleh pemerintahan kita Indonesia lalu diperbaiki. Nah, apa salahnya kalau kita mensuarakan hal-hal yang macam ini, geng? Ibu, berapa gaji guru di SMK Negeri 6 ND? Balas pakai VT. Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sabar ya, saya tanya saya punya teman-teman guru dulu. Ini mereka punya gaji setiap bulan berapa? 50.000. Ibu Yani? 250.000 satu bulan. 250.000 Per bulan. rupiah atau juta? Rupiah. Kalau guru kejuruan? Sama dong, satu bulan 250.000. 250.000 rupiah. Yang satunya guru produktif juga. Sama 250.000 rupiah. Jadi honor di sini nih gaji kecil sangat. Jadi honor guru-guru honor di sini nih yang memang sangat sabar, sungguh bertahan dengan gaji seperti itu ya. Mereka guru-guru hebat yang mampu bertahan dengan gaji hanya 250.000 setiap bulan. Coba bayangkan geng, kalau gaji guru itu 250.000 rupiah, bisa dikatakan 300 aja dah, gua tambahin 50 gitu ya, 300.000 rupiah. Sementara harga beras itu pun sudah 15.000 rupiah. Itu yang biasa, ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih murah. Yang lebih murah itu macam tak elok lah kita makan. Nah, macam mana cara mengatur keuangan guru ataupun cikgu honorer di Indonesia dengan harga beras segitu, belum lagi lain-lainnya, bumbu-bumbu dapur, minyak, gula dan lain-lainnya. Dan itu satu bulan 300.000 rupiah. Coba bayangkan macam mana cara mengatur keuangannya ini. Guru gajinya kecil. Bukan kecil sih, cuman Kenapa ada yang waduh di sana? Kenapa ada yang waduh di sana? siapa itu? Saya kan nanya, emang jadi guru gajinya kecil? Nanya. Nggak kecil, Nggak kecil tuh, dijawab sama dia nggak kecil. cuman nggak cukup apa-apa aja. Nggak cukup apa? Wah, memang. Apalagi ada kos 300.000 tuh ya ternyata. Iya. Tapi karena saya kan waktu itu bersyukurnya karena saya waktu itu calon pegawai negeri. Kan Calon pegawai banyak negeri. teman-teman kita yang masih honorer. Iya. Masih honorer gajinya jauh banget di bawah banget. Oh iya, ada yang cuma 150.000 sebulan. Iya, kan? ada yang 200. Teman saya 190, Itu gini coba, terangin saya deh, gaji 200.000 tuh sebulan makannya gimana? Makannya Kita bikin pendidikan belajar berhemat. Anda kan oh, guru iya kan? benar. Jadi misalnya adik-adik kalau nanti suatu saat Anda kerja gaji 200.000 sebulan, ini adalah cara menata keuangannya gitu. Iya. Kita ajarin adik-adik ini yang lagi nonton. Ini aja banyak kayak beli nasi gitu. Misalnya beli nasi 150.000, beli beras.
Nah sisanya obat mah. Tiga bulan tuh bertahan hidup ini orang. Saya itu apa maksudnya kadang-kadang ngutang dong. minjem teman, kadang-kadang orang tua ada beras nggak, mau dikirim beras nggak gitu, ada mie nggak, kirim mie nggak gitu. Serius. Kan aku ngerantau di Pangandaran. Oh, padahal tujuannya membanggakan orang tua ya. Ya tapi orang tua insya Allah bangga. Oh, iya, bangga pastilah. Amin. Tapi kan tetap dibantu ya, karena begitu ya. Karena keadaan. Karena ya. keadaan, Padahal kan. kalau apa ya, ego laki-laki kan nggak mau dibantu orang tua, iya, kayak bener. fight gitu. Fight itu. Tapi kan perut nih nggak bisa fight iya, terus ya. obat mah habis lagi. Habis waktu itu cuma. Jadi ya udahlah. Minsan kirim lah ya. Iya. Apa-apa lah ya. Iya bener juga. Iya. Iya 3 bulan loh. 3 Bayar bulan. kos-kosannya gimana? Bayar kos-kosan tuh udah bayar setahun. Oh, udah bayar setahun. Pakai uang tabungan sebelumnya. Nah itu kan teori-teori gimana Iya, mengakali gaji dirapel kan. Betul. Ya benar-benar. Dengan video-video tersebut akhirnya itu viral dan ditanganilah oleh Ketua PGRI Indonesia, yang pada intinya menteri-menteri yang di atas itu jabatan yang mengurusi tentang pendidikan akhirnya turun tangan dan dibenahilah guru-guru tersebut. Tapi yang dibenahi itu yang viral. Maka kalau orang Indonesia ada yang masih menjadi guru honorer yang gajinya itu tak sesuai untuk kehidupan, itu pun tak cukup, silahkan diviralkan agar dipandang oleh pemerintahan kita, karena pemerintah itu mengurusi banyak orang. Kalau kita tak bersuara sendiri, macam mana dia orang tahu? Dan ini geng, saya kasih bocoran sedikit ya. Mohon maaf, ini bukannya sombong ya, karena istri saya itu juga seorang guru ya, tapi guru tabika lah, masih rendah sangat lah. Nah, saya sering tanya-tanya lah cita-cita, sebenarnya guru ini tingkatannya itu banyak geng. Di Indonesia ini ada program-programnya itu banyak. Yang pertama itu biasanya memang honorer yang gajinya memang tak sesuai. Lepas itu boleh daftar dapodik, boleh nama kita sudah ada di pemerintahan tapi belum mendapatkan gaji yang sesuai dengan guru, itu pun juga mendapatkan gaji dari pemerintahan. Itu lebih kurang 1 jutaan lah, macam itulah ya kalau nggak salah lah. Nah, lepas itu ada lagi yang namanya P3K. P3K itu program P3K itu gajinya itu sudah setara dengan PNS, pegawai negeri sipil, itu hampir sama. Setahu saya malahan lebih banyak P3K itu. Cuman itu ada kontraknya. Lepas itu PNS. Nah, kalau sudah menjadi guru P3K ataupun PNS, nah kalau gaji guru PNS nih, P3K ya, itu hari saya bercerita dengan salah satu sahabat saya, itu gajinya itu per bulan 3.500.000. Itu kalau uang ringgit berapa ya? 1.000 lebih lah. Tapi itu kalau di Indonesia cukup lah untuk makan ya. Tapi tergantung anaknya. Nanti kalau anak ada 2 itu ada tambahan lagi. Jadi yang mananya itu hanya gaji pokok. Dan ada lagi tunjangan-tunjangan lainnya, dan boleh daftar lagi itu menjadi sertifikasi. Nah itu dapat lagi per bulannya itu kalau nggak salah 2 atau 3 jutaan macam itu. Jadi kalau dikumpulkan semuanya, kalau mengikuti undang-undang ataupun prosedur yang ada dari pemerintahan kita Indonesia, itu 1 bulan lebih kurang 6 sampai 7 jutaan. Jadi kalau untuk makan insya Allah cukup. Jadi untuk para guru-guru kita, guru-guru honorer, kita mudah-mudahan boleh mengikuti program-program ini yang dari pemerintahan. Karena video tersebut itu viral di NTT, akhirnya video ini masuk ke mahkamah. Kita tengok dulu macam mana jeritan-jeritan ataupun cerita ataupun keluh kesannya para guru-guru yang sudah dilaporkan kepada beliau lalu dibahas di Mahkamah Indonesia. Oke, langsung kita simak saja video yang berikutnya. Pertanyaan saya kepada Pak Menteri, Anda sebagai Menteri Pendidikan yang punya guru, tenaga honorer yang kita tahu bahwa NTT itu sangat membutuhkan tenaga guru. Persoalannya Pak Menteri kok diam aja ya?
Minta maaf Pak Menteri. Kalau menurut saya Anda hanya diam, Anda hanya sibuk urusan secara nasional. Lihat dong ke daerah. Ini banyak guru-guru yang lulus passing grade Pak menangis. Karena apalagi Bu, mereka dengar katanya tanggal 13 ini ditutup ya, Bu Nunu ya. Ditutup. Mereka bilang, Ibu kalau sudah ditutup maka nasib kami seperti apa? Pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun di daerah-daerah terpencil, yang sampai hari ini masih menangis karena mereka tidak pernah merasakan keadilan dari pemerintah. Mereka yang sudah mengabdi di desa-desa, di pelosok-pelosok, yang harus menyeberang sungai, yang harus langgar kali kalau orang NTT bilang, ya, yang kadang-kadang kalau banjir taruhan nyawa. Tetapi sampai hari ini mereka tidak bisa masuk lolos P3K. Itu yang pertama. Saya minta perhatian Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk guru-guru yang ada di pedalaman, yang sudah mengabdi belasan tahun Pak, bukan 1-2. Saya ingin mengingatkan bahwa pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di pedalaman-pedalaman itu sampai hari ini menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila, kenapa tidak pernah diberikan kepada mereka? Bukti, ada guru-guru yang baru 1 tahun 2 tahun mengajar lolos P3K. Mereka yang sudah belasan tahun tidak pernah lolos dengan berbagai macam alasan. Sebab itu saya minta Pak Menteri, mari kita coba ingat ini. Bagaimana justru mereka ini yang sudah belasan tahun ini, yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara ini, justru mereka itu yang harusnya mendapat prioritas untuk diangkat. Apapun alasannya, kalau menurut saya mereka sudah tidak pantas lagi diukur dengan apapun karena terlalu mulia hati mereka Pak. Mereka tidak pernah berhitung-hitung dengan gaji. Tapi ketika ada P3K yang ditawarkan oleh pemerintah 1 juta, kenapa sampai hari ini mereka tidak pernah lolos? Sangat menyedihkan Pak Menteri. Yang kedua, seperti kami daerah 3T, bahkan semua daerah 3T, khususnya NTT, kami ini kenyataannya tuh Pak, betul-betul kekurangan guru. Kurang guru kami. Tetapi kami kenapa dibatasi? Kenapa banyak sekali yang tidak lolos? Ada formasi dari kepala daerah, tapi yang datang, saya sudah kemarin reses ke beberapa kabupaten, kepala daerah mengatakan kami mintanya lain, formasinya lain, diberikan oleh pusat lain Bu Anita. Contoh, di Timur Tengah Selatan, banyak sekali mayoritas kami Kristen Pak. Formasinya guru Kristen, tapi yang dikasih guru agama Islam. Akhirnya guru itu tidak diberi jam pelajaran, 0 pelajaran, tidak dibayar. Tetapi dana daunya sudah dihitung masuk ke APBD. Akhirnya anggaran itu saya tanya dipakai untuk apa Pak Bupati? Ya begitulah Bu Anita. Nah ini makanya saya minta Inspektorat Jenderal, Pak Menteri tolong Ibu, mana Ibu? Inspektorat Jenderal mana Ibu? Ini kita tolong lihat deh ya. Ini ada beberapa daerah yang dana daunya sudah ditransfer. Bu Sekjen, Pak Menteri, saya masih bicara. Jadi ada beberapa daerah yang dana daunya itu sudah ditransfer ke APBD dan sudah jelas angkanya itu saya lihat untuk P3K. Tetapi tidak diangkat oleh Pemdanya. Formasinya ditutup sampai hari ini. Contoh, di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur Pak, Kota Kupang ibu kota provinsi saja, 400 tenaga P3K yang kategori 1 itu, yang P1 itu 2021 Pak, sampai hari ini sudah terima SK tapi tidak diangkat. Saya mau tanya Pak, ini mana Ibu Nunu? Setelah SK, sebelum SK ada nomor induk katanya, setelah itu SK, harusnya kan mereka diangkat. Tapi sampai hari ini Bu, mereka tidak diangkat. Dan saya lihat, saya ikutin terus perkembangannya. Kenapa tidak diangkat? Uangnya sudah ada. Bahkan sekarang 2023 ditambah lagi anggarannya. Saya bingung ini. Ini prinsip penganggaran P3K yang ditransfer dari Menteri Keuangan ke daerah tuh pakai prinsip yang mana ya? SK dulu baru ditransfer uangnya, artinya kalau sudah ada SK berarti mereka harus diangkat. Tapi kok ini sudah ada SK alasannya NIK, padahal NIK itu dasar pembuatan SK.
Ini pemerintah daerah bolak-balik ini, saya minta tolong nanti Ibu Inspektur Jenderal kita apabila perlu Pak Menteri dan Bu Nunu. Kalau tadi saya senang sekali Bu Nunu bilang ada kenaikan 42% setelah rakor. Coba Bu, sekarang saya ajak nih kementerian kita rakor di daerah. Ya, jadi jangan hanya kementerian rakor dengan para bupati, gubernur di daerah selesai. Guru-guru honorer tidak tahu di bawah. Saya mengajak Pak, mari Bapak Ibu yang ngurusin P3K, kita rakor di daerah. Dudukan kami anggota DPR RI dengan bupati dan gubernur dan panitia seleksi nasional. Kita pengen tahu sebetulnya persoalannya di mana. Orang anggarannya ada, tapi kenapa pemerintah daerah tidak mau angkat? Alasannya apa? Dana DAU kurang. Setelah kita lihat DAU-nya nggak kurang, berlebihan malah. Apa ini yang dinamakan tikus berdasi? Hanya pejabat-pejabat koruptor yang teringin membesarkan perutnya sendiri dan tak tahu jasa pendidikan guru honorer. Betulnya dari pemerintahan kita, dari peraturan Bapak Presiden kita, itu sudah ada lebih malahan dari anggaran-anggaran. Akan tetapi pejabat-pejabatnya ini loh geng, yang membesarkan perutnya sendiri. Jadi harus diberantas lah koruptor-koruptor di Indonesia ini. Kalau Indonesia ini bersih dari koruptor, insya Allah, jangankan Malaysia, negara-negara maju lain pun mungkin boleh kalah. Kita menengok negara orang lain maju, kita harusnya boleh bersaing lah ya, boleh bersaing agar kita ini boleh maju bersama. Karena dengan kemajuan negara itu pun juga memakmurkan rakyat-rakyatnya. Jadi kita berdoa bersama-sama saja, semoga Indonesia ini dipermudah urusannya, dijauhkan dari koruptor dan juga dijauhkan dari kejahatan-kejahatan tersebut. Saya minta doa juga kepada orang-orang Malaysia agar kita Indonesia dan Malaysia itu boleh maju bersama. Kenapa saya meminta doa kepada rakyat Malaysia? Sebab kita ini sesama umat Islam beragama. Apa salahnya kalau kita ini meminta doa? Oke, kita doakan bersama-sama agar kita ini boleh maju bersama dan jasa-jasa guru lebih diperhatikan lagi, lebih dihargai. Oke, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.